Hukumnya asyari' yakni Allah, yakni hukum syariatnya apa? Hukum syariatnya apa mempelajari ilmu itu? Misalnya kedokteran, apa hukumnya mempelajari ilmu kedokteran? Baru kita, oh kalau boleh, apalagi wajib, sunnah, fadhol dipelajari. Tapi kalau haram, buat apa dipelajari? Seperti misalnya apa? Ilmu falsafah. Ilmu falsafah kebanyakan haram. Apalagi kalau yang masih bercampur dengan falasifah Yunani, yang masih bercampur dengan falsafah yang rusak, masih itu haram, itu tidak boleh dipelajari. Kemudian wa nisbatuhu ila sairil ulum, hubungannya ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu lain itu apa? Misalnya, nahwu itu hubungannya ya supaya kita bisa memahami Al-Qur'an, supaya kita bisa memahami tafsir hadis. Tanpa nahwu masa kita bisa? Jadi hubungannya dengan ilmu tafsir, ilmu hadis. Fikih juga seperti itu. Ilmu-ilmu lain juga seperti itu. Wa fadluhu, keutamaan ilmu tersebut apa? Wa wadi'uhu, dan yang membuat ilmu tersebut itu siapa? Sebelum mempelajari ilmu apapun itu, diketahui 10 hal ini baru kita mempelajari ilmu tersebut. Nah, 10 ini terkumpul dalam 3 bait. Dikumpulkan oleh syair, inna mabadi kulli fannin asyarah. Sesungguhnya inna mabadi kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari'. Masailu wal ba'du bil ba'du iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Sesungguhnya permulaan setiap fan itu ada 10, yaitu definisi, tema, dan hasilnya, faedahnya apa. Kemudian keutamaannya, wanisbatun, hubungannya dengan ilmu-ilmu lain, dan pengarangnya atau yang membuat ilmu tersebut siapa, namanya apa, sumbernya dari mana, hukumnya mempelajari ilmu itu apa, kemudian masail-masailnya. Jadi ada 10. Wal ba'du bil ba'du iktafa. Sebagian orang merasa cukup dengan mengetahui sebagian mabadi. Saya enggak mau mengetahui semuanya, saya mau cuma 5 aja. Enggak usah 10, 5 aja, enggak apa-apa ya. Sebagian orang merasa cukup dengan sebagian. Tapi waman daral jami'ah, yang tahu semuanya tentang 10 tersebut sebelum mempelajari setiap ilmu, maka hazaz syarafa, dia akan mendapatkan kemuliaan. Jadi sebelum kita memasuki fikih itu apa, kita membahas dulu 10 hal sebelum kita mempelajari ilmu fikih. Katanya si musannaf, wal fannul ladzi nahnu bisadadih al fikih. Fan yang akan kita pelajari nanti ke depannya ini yaitu apa? Al fikih. Ilmu fikih. Fahadduhu, sekarang membahas satu persatu dari mabadiknya tadi. Kan tadi yang pertama hadduhu ya. Hadduhu apa? Definisi ilmu fikih itu apa sih? Yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, al-amaliyah, al-muktasab min adillatiyat tafsiliyah. Mengetahui dengan hukum-hukum syariat, al-amaliyah, yang berhubungan dengan amalnya mukallaf, dengan sifat amal, dengan sifat-sifat daripada perbuatan amalnya mukallaf. Al-muktasab, yang mana ilmu tersebut dihasilkan daripada dalil-dalil tafsili. Nah, lagi Anda jelaskan ya. Yang pertama, al-ilmu bil ahkam, mengetahui dengan hukum-hukum. Apa sih hukum-hukum itu apa sih? Hukum itu apa? Hukum itu adalah kalau kita menghukumi sesuatu, hasilnya adalah sebuah hukum. Seperti ini juga, hukum di sini yaitu apa? Hasil daripada menghukumi. Syariat menghukumi seperti ini, sholat wajib hukumnya. Kemudian zina haram, itu disebut hukum. Jadi hukum itu menisbatkan suatu sifat kepada sesuatu lain. Misalnya apa? Kita ngomong sholat itu wajib, itu namanya sebuah hukum. Karena kita menisbatkan sifat wajib kepada sholat, itu namanya hukum. Berbeda dengan sholat itu apa sih? Sholat itu adalah begini. Itu apakah hukum? Bukan hukum. Kita menjelaskan sesuatu itu namanya bukan hukum, tapi tasawur. Tasawur itu tidak menghukumi suatu. Apakah kita ngomong sholat itu begini loh? Sholat itu adalah gerakan dan ini, itu bukan hukum, tapi itu namanya tasawur. Kita tidak menisbatkan apa-apa kepada
sholat. Cuma kita memberitahu sholat itu seperti apa. Seperti saya ngomong misalnya, al-insanu, manusia itu hayawanun natik, hewan yang bisa bernama manusia. Itu apakah disebut hukum? Bukan hukum itu. Itu tidak menghukumi manusia. Tapi kita mentasawur, apa ya mentasawur? Memahami manusia itu apa sih? Tapi apakah kita menghukumi? Tidak. Tapi kalau saya ngomong al-insanu yamshi, manusia itu bisa berjalan, maka itu namanya kita menghukumi. Karena saya menghukumi berjalan kepada manusia. Paham ya? Jadi perbedaan hukum itu kita menisbatkan suatu sifat kepada sesuatu lain, itu namanya hukum. Saya ngomong sholat itu wajib, zina itu haram, itu namanya hukum. Tapi sholat itu apa? Sholat itu adalah gerakan kita menjelaskan sholat itu bukan hukum. Paham ini sini ya. Jadi fikih itu tidak bahas sholat itu apa, hukumnya sholat itu apa, hukumnya zina itu apa, dan lain-lain. Jadi membahas hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asy-syar'iyyah, yang mana hukum tersebut didasari oleh syariat, bukan hukum-hukum selain syariat. Misalnya, ini kalau hukum syariat ya haram, wajib misalnya ya, atau ini rukun, ini syarat. Misalnya toharoh itu adalah syaratnya sholat, bersuci itu adalah syaratnya sholat, itu namanya hukum syariat. Berbeda dengan hukum-hukum lain. Misalnya apa? Hukum ilmu nahu, fa'il itu adalah rofa. Misalnya keluar daripada asy-syar'iyyah, kita mengatakan hukum syariat, berarti fa'il rofa, bukan fikih. Yang dimaksud fikih apa? Kita mengetahui hukum-hukum syariat. Mafhum ya? Kemudian al-amaliyah, yang bersangkutan dengan amalnya mukallaf, dengan perbuatannya mukallaf. Bukan yang bersangkutan dengan apa? I'tiqad, apa i'tiqad itu? Keyakinan. Karena ilmu keyakinan itu bukan fikih namanya akidah. Kita tidak bahas keyakinan, tapi bahas amal. Hukumnya sholat itu apa? Kan itu kan kelakuan. Kemudian hukumnya kita ini menghosop, jual beli itu bagaimana? Itu kan amal, makanya disebut fikih. Paham ya? Makanya disebut fikih. Berbeda dengan i'tiqad. I'tiqad itu bahas sifat-sifat Allah yang harus kita yakini. Itu bukan fikih, tapi namanya ilmu akidah. Fikih hanya membahas amal yang berupa amal. Tapi amal ini umum ya, bukan berarti amal itu yang bisa kita lihat. Bahkan amal hati pun termasuk apa, misalnya niat. Niat itu amal, perbuatan tapi hati, amal qalbi. Bukan i'tiqad, beda. Paham ya? Jadi amal di sini umum. Jadi fikih itu mengetahui hukum syariat yang bersangkutan dengan amalnya mukallaf, bukan i'tiqadnya. Kemudian al-muktasab, yang ilmu itu dihasilkan daripada dalil-dalil tafsili. Yang dihasilkan berarti al-muktasab, yang dihasilkan dengan sesuatu usaha, muktasab itu. Berbeda, keluar daripada itu apa berarti? Ilmullah, ilmunya Allah, ilmunya Nabi itu tidak muktasab. Nabi itu tidak perlu iktisab, tidak perlu mencari tahu daripada dalil tafsili, karena langsung dapat wahyu kalau Nabi. Berbeda kalau kita perlu dulu lihat di Al-Quran, kemudian baru kita hasil daripada ayat ini sholat itu wajib, hasil daripada hadis ini puasa itu wajib misalnya. Tapi kalau Nabi tidak perlu, makanya ilmunya Nabi itu tidak muktasab, tapi biwasitotil wahyi, melalui wahyu. Berarti ilmunya Nabi bukan disebut fikih. Kemudian diambil daripada dalil-dalil tafsili. Yang diambil daripada dalil-dalil yang tafsili apa? Yang perinci, bukan dalil-dalil yang secara global. Yang diambil daripada dalil. Keluar daripada yang diambil daripada dalil, yaitu ilmunya kita sebagai muqallid. Muqallid, kita kan muqallid, bukan mujtahid. Apa muqallid itu? Kita tidak mengambil hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis, tapi kita mengikuti misalnya Imam Syafi'i, 4 mazhab ya. Misalnya Imam Syafi'i atau Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Malik, maka kita disebut muqallid, tidak mujtahid. Kalau mereka ilmunya
langsung daripada dalil-dalil. Nah, mereka langsung ngambil dari Al-Quran, ngambil dari hadis, ngambil dari ijma', qiyas, paham ya? Tapi kalau kita ngambilnya melalui mereka, makanya ilmunya kita tidak disebut fikih. Ilmunya muqallid itu apakah disebut fikih? Tidak disebut fikih. Karena ilmunya kita tidak muktasab min adillatihat tafsiliyah. Tapi apa? Kita langsung mengambil daripada imamul madhab. Makanya ilmu kita tidak disebut fikih. Kemudian jadi itu ya pengertiannya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih secara ringkasnya yaitu ilmu yang mengetahui dengan hukum-hukum syariat. Fikih itu apa? Yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang bersangkutan dengan amalnya mukallaf, amal-amal perbuatan kita, hukumnya apa? Yang ilmu tersebut diambil daripada dalil-dalil tafsili. Jadi seperti itu. Mafhum ya? Kemudian sekarang apa? Sekarang setelah membahas definisi ilmu fikih itu apa? Sekarang maudhu'nya, temanya yang dibahas dalam ilmu fikih itu apa sih? Yaitu apa? Af'alul mukallafin. Perbuatan daripada orang mukallaf. Mukallaf itu siapa? Baligh, akil. Itu mukallaf. Orang yang sudah baligh dan berakal. Kenapa? Karena yang bisa kita hukumi dengan hukum syariat itu hanya amalnya orang mukallaf. Anak kecil misalnya, dia melakukan yang zahirnya itu maksiat. Dia berjudi, dia ini. Apakah kita bisa hukumi haram? Tidak bisa. Tidak bisa dihukumi haram. Apakah anak kecil itu wajib puasa? Tidak ada hukum wajib bagi anak kecil. Yang wajib orang tuanya menyuruh. Sholat misalnya. Apakah anak kecil wajib sholat? Umur 7 tahun kan disuruh kan? Tidak wajib. Anak kecilnya tidak wajib. Yang wajib orang tuanya ngajari. Kamu harus sholat. Begitu juga umur 10. Yang wajib orang tuanya menyuruh. Anak kecilnya apakah wajib? Tidak wajib. Karena dia belum baligh, belum mukallaf. Makanya tidak bisa dihukumi amalnya. Begitu juga apa? Baligh kemudian berakal. Dia sudah baligh tapi gila. Tidak bisa dihukumi. Makanya yang dibahas dalam ilmu fikih haram, nanti yang akan datang ini haram, wajib, ini hukumnya haram, ini hukumnya wajib. Itu apa? Untuk orang mukallaf. Paham? Jadi hanya untuk orang mukallaf. Temanya fikih ini membahas apa yang dilakukan oleh orang mukallaf. Mukallaf siapa? Orang yang sudah baligh dan berakal. Itu mukallaf. Kemudian faedahnya apa sih fikih itu? Faedahnya apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Yaitu apa? Kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita tidak tahu ilmu fikih, mungkin kita sholat tapi tidak tahu sholatnya kita sah apa tidak. Apakah kita sudah menjatuhkan keguguran sholat kita? Tanpa ilmu fikih kita tidak tahu. Begitu juga apakah kita sudah menghindari yang haram, kita bahkan tidak tahu kalau tanpa ilmu fikih. Jadi ilmu fikih faedahnya kita bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan bisa menghindari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam syair apa? Wa ba'du fal ilmu azimul manzilah qad istafallahu khiyaral khalqilah wal umru an tahsili kulli ilmi yaksuru fabda' minhu bil ahammi wa dhalikal fikhu fa inna minhu ma la ghina fi kulli halin anhu ya. Sesungguhnya ilmu itu kedudukannya tinggi. Bahkan Allah sudah memilihkan orang-orang yang membawakan ilmu. Jadi tidak semua orang, Allah pilihkan orang-orang pilihan untuk membawa ilmu. Buktinya apa? Banyak mungkin yang mondok tapi tidak semuanya membawa ilmu untuk umat, tidak semuanya dakwah. Jadi Allah pilih. Mungkin yang pernah mondok, yang pernah belajar, semuanya tahu. Dari kelas kecil itu banyak yang masuk. Tapi Allah pilih semakin kecil, semakin sedikit sampai lulus. Semakin sedikit yang membawa ilmu itu Allah pilih. Wal umru an tahsilikul ilmi, tetapi umur itu untuk menghasilkan semua ilmu, mendapatkan semua ilmu yaksuru, terlalu pendek ilmu itu. Kalau kita mengetahui bahwa ilmu itu tidak bisa kita capai semua, fabda' minhu bil ahami. Mulailah dengan yang paling penting. Apa yang paling penting? Ilmu kan banyak, tapi tidak semuanya penting
Dan di antara yang penting ada yang paling penting. Yang paling penting apa? Wadzalikal fiqhu. Yaitu apa? Fikih. Kenapa? Fa inna minhu, karena di dalam fikih tersebut mala ghina fi kulli halin anhu. Ada ilmu yang tidak bisa kita lepas, yang selalu kita butuhkan. Kenapa? Kita gerak, hukumnya kembali ke fikih. Kita berjalan, kita melakukan ini, kembali semuanya ke fikih. Jadi setiap hari kita butuh fikih. Kalau kita tidak belajar fikih sama sekali, jangan-jangan setiap hari kita melakukan dosa, akhirnya nanti menumpuk dosa tanpa kita tahu. Jangan-jangan kita meninggalkan yang wajib, akhirnya menumpuk dosa tanpa kita tahu. Jadi fikih termasuk ilmu yang paling penting. Kemudian wa masailuhu, masalah-masalah fikih itu apa? Yang dibahas dalam ilmu fikih itu secara terperinci itu apa? Hiyal qadaya allati tudkaru fihi, yaitu apa? Hukum-hukum. Qadaya itu hukum-hukum allati tudkaru fihi, yang akan disebutkan dalam fikih. Nanti masail-masail fikih bakal datang setiap bab toharo apa saja nanti ada. Paham ya? Kemudian wa ismuhu, dan namanya apa? Ilmul fikih. Ilmu namanya ya ilmu fikih. Namanya ilmu fikih. Mungkin sekian. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, soal? Dipencet lama. Mas Korobib, itu tadi dibahas tentang definisi. Yang saya tanyakan itu definisi secara umum atau keseluruhan, atau definisi secara lughatan atau syar'an, sehingga bisa untuk pacuan syarak saja, atau hanya definisi dari kitab yang khusus. Dan yang kedua, masalah dalil tafsili yang tadi diterangkan bahwasanya seakan-akan dalil tersebut harus tafsili. Yang kami tanyakan, tafsili tersebut itu apakah mengikutkan ijma', qiyas, dan qaidah madhab, itu termasuk dalil tafsili atau tidak termasuk dalil tafsili. Kalau tidak termasuk dalil tafsili, sedangkan banyak kitab-kitab kecil-kecil yang fikih seperti takrib dan segala macam itu tidak ada dalil, tidak mengandung dalil-dalil yang Quran hadisnya kadang, tapi mengambil dari kaidah madhab dan semacamnya gitu. Terima kasih. Mungkin yang pertama yaitu apa tadi? Oh ya, yang Nana baca ini yaitu definisi secara syar'an atau istilah dalam istilah fikih ya. Fikih itu secara istilahnya fuqaha yaitu ini ilmu fikih. Secara bahasa apa fikih itu? Lughatan al-fahmu. Yaitu fikih itu, kata fikih itu artinya fahmu, memahami. Ilmu fikih menurut syariat apa? Syar'an ya ini. Ilmu yang diambil sampai akhir tadi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Dalil tafsili. Dalil tafsili itu semuanya ya, bukan hanya Quran dan hadis, ijma' bahkan atau qiyas. Tetapi dalil tafsili itu kita mengambil secara perinci. Misalnya sholat itu hukumnya wajib, dalilnya apa? Oh, aqimus sholat, karena di situ ada amr, maka itu menunjukkan kewajiban sholat. Itu namanya dalil tafsili. Kalau dalil ismali itu kaidah madhab, itu dalil ismali namanya. Misalnya kalau ada amr maka yadullu alal wujub.
Itu namanya dalil ijmali, secara ijmal. Kita tidak membahas amarnya mana, tidak ada. Ketika ada amar, maka ada hukum wajib. Itu namanya dalil ijmali. Itu pembahasan usul fikih. Kaidah mazhab itu pembahasan usul fikih. Jadi usul fikih itu membahas dalil-dalil tapi secara global. Dalil-dalil ada 4, kitab, sunnah, ijma', qiyas. Tapi yang dibahas secara global, kitab itu apa sih? Yang dimaksud Alkitab itu Al-Quran misalnya. Kemudian dalam kitab itu mengandung ada amr. Ketika ada amr maka amr itu yaitu alal wujub. Tapi kita tidak nyebutkan aqimus sholahnya mana. Tapi kalau dalil tafsili disebutkan. Sholat itu wajib, itu tafsili. Dalilnya secara tafsili aqimus sholah. Di situ ada amr yang mana amr itu mewajibkan kita untuk di sana mewajibkan kita, memerintahkan kita untuk sholat. Maka menunjukkan sholat itu hukumnya wajib. Itu seperti itu. Mafhum?